Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Erna Chan. Tentunya kita pasti akan latihan soal CPNS P3K di lingkup Kementan, Pemprov, dan Pemda. Gimana persiapannya para nipers, para pejuang NIP? Sudah berapa banyak soal-soal yang kalian pelajari? Dan sudah berapa banyak informasi yang kalian peroleh melalui pembahasan dari latihan soal-soal itu? Buat teman-teman yang mau memberikan saran demi kemajuan channel ini serta request soal-soal SKB, silakan meninggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan mengusahakan mencari soal-soal SKB terkait formasi teman-teman. Tetapi jika tidak dapat atau nggak bisa buat, saya minta maaf ya. Sebelum itu, mungkin teman-teman bisa mendukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. So, video ini kita akan fokus bahas mengenai jenis lahan pertanian. Seperti kita ketahui bahwa lahan pertanian merupakan sumber daya alam dan sekaligus modal dalam usaha pertanian. So, buat teman-teman yang daftar formasi apa saja, selama itu di bidang pertanian dan pangan, teman-teman perlu mengetahui informasi dasar mengenai lahan pertanian, di mana lahan pertanian itu terbagi atas dua kategori umum, yakni lahan basah dan lahan kering. Untuk teman-teman yang daftar formasi analis lahan pertanian dan juga penyuluh pertanian, mengenai lahan pertanian perlu teman-teman dalami lebih jauh lagi. Sebagai contoh, mungkin teman-teman harus mengetahui jenis tanaman tertentu dan jenis lahan yang dibutuhkan, serta berapa ketinggiannya dari permukaan laut. Karena bisa jadi soal seperti itu muncul dalam real test SKB. Beberapa kisi-kisi pun telah memunculkan soal-soal seperti itu dan akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk video ini kita hanya akan fokus pada jenis lahan pertanian secara umum. Saya juga merekomendasikan teman-teman untuk membaca pedoman teknis optimasi lahan rawa mendukung kegiatan serasi tahun anggaran 2019, di mana salah satu program yang dilaksanakan Kementan adalah program serasi Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani. Di dalam buku ini juga tersedia pengertian atau definisi dari lahan rawa. So, kita langsung latihan soal. Ada 10 nomor soal. Untuk mendapatkan buku ini, teman-teman tinggal akses, download langsung di link yang tersedia di description. Tapi nanti ya, setelah selesai menjawab 10 nomor soal berikut ini. Nomor 1. Jawaban yang tepat adalah E. Tegalan. Tegalan tidak masuk dalam kategori lahan basah, melainkan lahan kering. Lahan kering adalah lahan yang tidak jenuh air sepanjang tahun yang digunakan untuk usaha pertanian. Keberadaan airnya terbatas dan terkadang hanya memanfaatkan air hujan. Nomor 2.
Jawaban yang tepat adalah A. Ladang. Ladang adalah lahan usaha tani yang berpindah-pindah dan terbentuk melalui aktivitas penebangan hutan. Kemudian dibersihkan, selanjutnya ditanami atau diolah tanahnya terlebih dahulu. Nomor 3. Jawaban yang tepat adalah A. Gogoranca. Gogoranca adalah jenis lahan sawah yang tergantung pada curah hujan, di mana pada awalnya padi diusahakan secara gogo atau kering atau sedikit air. Kemudian setelah hujan turun dikelola dengan sistem sawah. Gogoranca ini banyak dilakukan untuk mengoptimalkan lahan pada saat air yang tersedia masih sedikit. Dan gogoranca juga banyak digalangkan oleh pemerintah di tengah-tengah petani. Nomor 4. Jawaban yang tepat adalah C. Sistem surjan. Sistem surjan adalah lahan yang diusahakan dengan membuat guludan atau pematang yang cukup luas, lebar 1-3 meter pada bagian atas, yang ditanami palawija atau sayuran, dan pada legokannya pada bagian bawah ditanami padi sawah. Sistem surjan ini mendukung diversifikasi jenis tanaman yang dibudidayakan, di mana pada bagian guludan atau pematang ditanami palawija atau sayuran, sedangkan pada bagian bawahnya ditanami padi sawah. Nomor 5. Jawaban yang tepat adalah B. Lahan rawa lebak adalah jenis lahan yang tergenang air yang berasal dari luapan sungai atau hujan dengan periode genangan minimal 1 bulan. Jadi sumber air dari lahan rawa lebak adalah luapan sungai atau hujan, dengan syarat minimal tergenang selama 1 bulan. Nomor 6. Jawaban yang tepat adalah C. Rawa pasang surut. Lahan rawa pasang surut adalah lahan pertanian yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Definisi ini teman-teman bisa baca di pedoman teknis yang tadi, di slide kedua. Beberapa website memberi penjelasan lebih mengenai rawa pasang surut, di mana rawa pasang surut adalah lahan yang terbentuk oleh naik turunnya permukaan air sungai akibat terjadinya pasang dan surut di laut tempat sungai bermuara. Selanjutnya, nomor 7. Jawaban yang tepat adalah E. Tipologi A. Dalam pedoman teknis tersebut, teman-teman bisa melihat pembagian dari lahan rawa pasang surut. Ada tipologi A,
B, C, dan D. E ini hanya pengecoh ya. Untuk tipologi A adalah lahan rawa pasang surut yang selalu terluapi air pasang besar dan pasang kecil. Nomor 8. Jawaban yang tepat adalah D. Tipologi D adalah lahan rawa pasang surut yang tidak terluapi namun air tanah lebih dari 50 cm. Nomor 9. Jawaban yang tepat adalah A. Lebak dangkal atau pematang adalah jenis lahan rawa lebak yang tergenang air kurang dari 3 bulan dengan kedalaman kurang dari 50 cm. Untuk pilihan D tidak ada ya, hanya pengecoh. Jenis lahan rawa lebak hanya terbagi 3, dangkal atau pematang, tengahan, dan dalam. Nomor 10. Jawaban yang tepat adalah C. Lebak dalam. Lebak dalam adalah jenis lahan rawa lebak yang tergenang air lebih dari 100 cm selama lebih dari 6 bulan. Sedangkan untuk lebak tengahan adalah jenis lahan rawa lebak yang tergenang air di antara 50 sampai 100 cm dengan lama genangan 3 sampai 6 bulan. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga teman-teman memperoleh informasi yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasinya. See you next time di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.